Universitas Indonesia kembali menggelar wisuda secara luring. Forum Think 20 atau T20 digelar di Nusa Dua, Bali. UI pecahkan rekor muri mencanting batik dan paduan suara terbanyak. Halo Sobat TVUI, ketiga informasi tadi akan mengisi lingkar UI kita hari ini. Saya Aga Fikdawan akan menemani Anda dengan sejumlah tayangan menarik lainnya. Dan inilah lingkar UI selengkapnya. Universitas Indonesia kembali menggelar wisuda secara luring. Berbeda dari sebelumnya, kali ini lokasi wisuda tidak hanya di Balairung UI Depok, tapi juga dilaksanakan serentak selama 2 hari di masing-masing fakultas. Universitas Indonesia menggelar acara wisuda secara luring. Berbeda dengan pelaksanaan wisuda sebelum masa pandemi yang seluruhnya digelar di Balairung UI, acara wisuda tahun ini digelar secara hybrid dari Balairung dan sejumlah tempat lain di lingkungan kampus UI Depok, sesuai fakultas masing-masing. Salah satunya di Balai Purnomo Prawiro, tempat pelaksanaan wisuda FISIP UI. Dari 500 lebih jumlah wisudawan FISIP, 397 diantaranya mengikuti wisuda di Balai Purnomo Prawiro, sementara sisanya bergabung di Balairung UI. Senang banget akhirnya bisa wisuda offline setelah sejak pandemi 2020 ya. Dan kebetulan dari angkatan saya di angkatan Magister Sosiologi 2018 itu cuma angkatan yang sekarang ini yang bisa akhirnya wisuda offline. Semuanya itu rata-rata wisudanya virtual semua. Jadi kita sih senang banget ya bisa akhirnya nggak nyangka bisa ternyata bisa juga wisuda offline gitu. Tidak hanya wisudawan, orang tua pun menyambut gembira pelaksanaan wisuda luring. Alhamdulillah banget, senang banget. Anaknya juga luar biasa seneng, malah kalau dia ada rencana mau mengundurkan sampai Desember kalau tetap online, tapi saya bilang tidak usah, tapi begitu ada berita offline dia senang, kita senang karena kalau wisuda online kurang semangat ya. Semoga UI bisa terus wisuda offline ya seterusnya. Semester genap tahun ini, UI meluluskan lebih dari 8.300 mahasiswa dari 17 fakultas. Sebanyak 45 orang. Prosesi wisuda dilaksanakan dalam 2 hari. Hari Sabtu 10 September 2022 diikuti oleh 10 fakultas, yaitu kedokteran, kedokteran gigi, ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat, farmasi, ilmu sosial dan ilmu politik, ekonomi bisnis, MIPA, ilmu komputer, serta sekolah kajian strategis dan global. Sementara di hari Minggu 11 September 2022 diikuti oleh 7 fakultas, yaitu teknik, ilmu budaya, hukum, ilmu administrasi, psikologi, vokasi, dan sekolah ilmu lingkungan. Nawi Komang, salah satu wisudawan dari Ilmu Komunikasi FISIP UI, menyampaikan pesan khususnya. Khususnya yang wisudawan yang sekarang sedang merayakan kelulusan, cuman satu sih pesan aku, kalian lanjutkan mimpi-mimpi kalian, entah mau ada yang S2 lanjut atau ada yang berkarir dimanapun kalian berada, tetap semangat dan terus belajar. Nawi dan para wisudawan lain yang mengikuti wisuda UI semester genap 2021-2022 patut berbahagia. Karena tak hanya merayakan wisuda bersama teman dan keluarga, tapi mereka juga punya momen berfoto dengan dekan yang memindahkan tali toga dari kiri ke kanan. Hal ini melambangkan harapan agar para sarjana lebih mengembangkan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi. Tim Liputan TVUI. Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Think 20 atau T20, sebuah forum yang mengumpulkan para pemikir dan akademisi dari berbagai negara peserta G20 yang membahas rekomendasi kebijakan bagi presidensi G20.
Halo Sobat TVUI, tahukah kalian bahwa saat ini dunia sedang menghadapi berbagai macam krisis, mulai dari krisis iklim, krisis keanekaragaman atau biodiversitas, krisis kualitas udara, serta krisis terhadap akses air bersih dan sanitasi. Dalam Forum T20 Indonesia yang digelar di Nusa Dua Bali awal September 2022, Matthew Agarwala dari University of Cambridge mengatakan, krisis tersebut merupakan dampak dari negara-negara yang mengejar pertumbuhan domestik bruto. Karenanya, dibutuhkan pendekatan ekonomi yang dapat mengatur dan mendorong dunia untuk berubah dan menghadapi berbagai tantangan krisis. Sementara itu, Dennis Nouwer, lead co-chair T20 Jerman 2017 mengatakan, isu kesejahteraan sosial juga sangat penting. Faktor-faktor lain seperti solidaritas, kekuasaan, dan lingkungan yang berkelanjutan dibutuhkan untuk mendapatkan pengukuran yang lebih komprehensif. All these issues together gives you a broader sense of what makes people feel satisfied and meaningful in their lives. Bambang Brojonegoro, lead co-chair T20 Indonesia menyebutkan, T20 Indonesia menerima 764 abstrak policy brief dan menghasilkan 130 policy brief yang ditulis oleh lebih dari 200 pemikir di sejumlah negara. Dari sekian banyak isu yang diangkat dalam forum T20 ini, para pemikir menegaskan pentingnya kehadiran aktor filantropis. Pasalnya, tak sedikit dana yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi global dan penanganan krisis iklim. It's about how to finance the SDG 2030, how to achieve all the goals on 2030. And certainly, we already identified the gap, and the gap is quite huge. In total, $4 trillion, but more importantly, it cannot depend only on the source from public financing, for example, budget, and we cannot also depend only on concessional financing that usually, financed by the MDBs, multilateral development banks, as well as international financial institutions. So mobilization of private financing. Bambang berharap rekomendasi kebijakan yang diusung oleh T20 Indonesia dapat berkelanjutan di forum T20 selanjutnya. Tak hanya di forum T20 India yang akan digelar tahun 2023, tapi juga forum-forum T20 berikutnya. Guna menjaga keberlanjutan tersebut, dibentuklah Forum G20 Research atau GRF dengan keanggotaan terbuka untuk organisasi internasional, think tank, dan organisasi penelitian. GRF secara khusus akan mendukung agenda pembangunan dalam pertemuan-pertemuan G20 di tahun-tahun mendatang. Mai Christine, Eka Petranika, TV UI. Universitas Indonesia pecahkan rekor muri mencanting batik dan paduan suara mahasiswa baru terbanyak. 9.000 mahasiswa UI Angkatan 2022 terlibat dalam acara yang digelar di lapangan Rotunda UI Depok. Halo Sobat TVUI, berkumpul bersama teman-teman baru pasti memiliki kenangan tersendiri bukan? Apalagi kalau berkumpul dengan teman-teman baru sembari memecahkan rekor. Hal inilah yang dilakukan oleh mahasiswa baru Universitas Indonesia Angkatan 2022. Dalam rangka program pengenalan kehidupan kampus 25 Agustus lalu, mahasiswa baru UI berhasil memecahkan 2 rekor muri, mencanting batik, dan paduan suara mahasiswa baru terbanyak yang diikuti oleh lebih dari 9.000 mahasiswa. Kedua rekor tersebut dipecahkan di lapangan Rotunda UI Depok dalam 1 hari secara berurutan. Kegiatan mencanting batik dipilih untuk melestarikan budaya Indonesia dan memperkenalkannya kepada anak-anak muda. Batik adalah salah satu khas budaya Indonesia dan diakui oleh UNESCO. Ya, batik adalah asli Indonesia sebenarnya. Ya, dari Sabang sampai Merauke itulah budaya kita. Supaya para mahasiswa juga mencintainya. Kalau paduan suara memang itulah tradisi UI. Salah satu kebanggaan UI memang paduan suara sebenarnya. Beberapa mahasiswa bahkan mengaku ini adalah kali pertama mereka membatik. Meski kesulitan, mereka senang bisa memiliki pengalaman ini. Ngelakuin hal-hal yang berkaitan dengan budaya Indonesia, jadi secara nggak langsung kita sebagai anak muda juga melestarikan gitu kan apa yang ada dimiliki oleh Indonesia. Sebelumnya, di tahun 2005,
UI juga pernah memecahkan rekor muri paduan suara mahasiswa baru terbanyak yang melibatkan 3.700 mahasiswa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, paduan suara mahasiswa baru UI tahun ini dipimpin oleh konduktor paduan suara legendaris UI, A.G. Sudibyo. Terdapat 4 buah lagu yang dibawakan, dan salah satunya adalah Genderang UI. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangkitkan semangat Sivitas Akademika UI setelah melalui masa pandemi yang berkepanjangan. Tim Liputan, TV UI. 2022. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan dalam Lingkar UI kali ini. Saya Aga Fikdawan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.